Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di video ini izinkan saya untuk menjelaskan tentang apa saja sih jika kita ingin membuat atau eh, merakit sendiri tabung boiler Nagamoto ini ya. Ini saya beli terpisah, semuanya terpisah. Yang satu di toko, yang ini semua di online ya. Karena di toko ada barangnya dan sebagian nggak ada gitu. Apa saja sih yang dibutuhkan dalam merakit boiler? Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang baut ininya ya, nepel atau mur yang dibutuhkan dan ukuran-ukurannya. Nah, dalam video ini saya perlihatkan di sini ada 7 lubang tabung boiler ini ya. Ini sebenarnya ada 8 lubang yang menggunakan ukuran 3/8. Nah, 3/8 itu seperti ini ya. Di sini ada kelihatan di sini. Nah, ini ukuran 3/8 untuk kerannya ya. Kerannya ini 3/8. Dan kenapa saya pilih keran yang seperti ini? Modelnya bukan yang putar. Karena menurut saya ya, kalau kita model seperti ini, kita kelihatan untuk posisi buka tutupnya keran. Lebih jelas kelihatan. Seperti ini ya. Tuh. Ini menutup, posisi begini terbuka. Atau begini berarti setengah. Oke. Nah, seperti itu. Kenapa saya pilih keran model seperti ini? Kenapa nggak yang putar? Kalau yang putar, yang ulir, yang kayak setir mobil, yang bulat, itu nggak kelihatan posisi menutup atau membuka kerannya, ya. Kenapa saya pilih keran seperti ini? Karena itulah alasannya. Ya, di sini saya akan menjelaskan untuk lubang tabung boiler ini. Ini ada 8 ukuran 3/8 ya, 3/8. Ukuran 3/8 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama lubang yang di bawah ini. Ya, ini lubang pembuangan air jika selesai setrika ya. Itu 8 ukuran untuk keran yang menggunakan keran 3/8 ya. Tapi nggak langsung masuk keran begitu saja ya. Jadi harus pakai ini dulu. Harus pakai nepel dan nepel lagi di bawahnya. Jadi nepelnya 2 ya. Nepel X nepel kayak gini. Ini nepel namanya ya. Kalau yang seperti ini disebutnya hose nepel. Karena yang di sini sebutnya nepel, bagian sini ya, bagian sini sebutnya nepel, bagian yang ada ulirnya. Yang bagian ke selang setrika ini sebutnya hose. Oke, buat yang belum paham agar bisa dipahami dulu. Ya. Jadi kenapa bagian mana saja yang menggunakan nepel? Ada hose nepelnya ini hanya membutuhkan 4. Maaf, bukan hose nepel. Nepelnya ini hanya membutuhkan 4. 1, 2, 3, 4 untuk ukuran 3/8 ya. Untuk ukuran 3/8-nya untuk kerannya, untuk yang menggunakan keran cukup 4 nepel. Ya. Kemudian ada satu ukuran 1/2, 1/2 in, yaitu yang ini. Nah, ini lebih besar ukurannya. Menggunakan
ukuran 1/2. 1/2 in itu yang biasa digunakan untuk pipa-pipa di rumah-rumah kita sendiri ya. Untuk pipa keran-keran di rumah kita tuh pakai yang 1/2. Nah, ini 1/2 yang besar. Nah, bisa kelihatan di sini. Nah, bisa kelihatan di sini. Nah, ini 1/2 ya. 1/2 untuk keran yang ini saja. Cukup satu saja. Kemudian yang lainnya menggunakan 3/8. 4 keran 3/8. Kemudian nempelnya juga menggunakan ukuran yang setengah, 2 piece. 2 piece atas dan bawah ya. Gitu. Kemudian ada lagi ini disebut dengan safety valve. Safety valve. Jadi pada saat uap melebihi ambang batas yang kita tetapkan untuk aman, dia akan membuka, otomatis membuka sendiri. Dia akan menekan ke atas seperti ini, dan uap akan terbuang dari lubang sini ya, dan uap akan terbuang otomatis dari lubang sini, tergantung dari seberapa dalam atau rendahnya kita mengatur safety valve ini. Ini bisa diatur, jadi di sini bisa dikencang atau dikendurkan di sini, di bagian ini. Cukup pakai kunci 12 kalau nggak salah, ini kunci 12 ya, atau pakai kunci Inggris juga bisa. Oke. Ada lagi di sini corong ya. Ini corong untuk isi air. Corong isi air ini, untuk isi air ini menggunakan ukuran keran yang setengah in. Nah, ini untuk corongnya, yang setengah in ini untuk corongnya. Kemudian valve-nya pun menggunakan ukuran setengah juga ya. Posisinya di mana? Di sini, yang paling besar, lubang paling besar ya. Nah, lubang paling besar ini untuk corong, khusus untuk corong, cuma dia aja yang pakai ukuran 1/2 in. Nah, seperti ini cara masangnya. Yang lainnya 3/8. Ukuran lubang-lubang lainnya 3/8 semua. Hanya satu ini saja yang menggunakan 1/2 in. Nah, kemudian pasang ininya lagi, atasnya, setelah tadi bawahnya, sekarang atasnya. Nah, kemudian baru kita pasang corongnya. Oke, seperti ini ya. Kemudian ini pasangnya gimana? Ini langsung ya. Sebentar. Ada tambahan. Jadi sebelum dipasang nepel ini, lebih bagus dan emang seharusnya dilapisi dengan ini selotip untuk keran. Bisa beli di material manapun, pasti ada tersedia. Nah, ini dipasang di sini dulu. Pasang di sini, diulir-ulir, baru masukkan ke dalam sini. Seperti ini ya contohnya. Saya contohkan, masukkan dulu ke sini. Secukupnya saja. Jangan terlalu tebal, juga jangan terlalu tipis. Ini saya hanya mencontohkan ya. Nanti jika teman-teman di rumah atau di tempat laundrynya mau pasang sendiri, nanti dipakai sesuai kebutuhannya. Nah, seperti ini dimasukkan ke dalam sini. Ini untuk nepel yang 3/8 ya. Karena lubangnya pun yang ini 3/8. Nah, seperti ini. Ini hanya contoh ya, saya nggak saya kencangkan dulu. Kemudian baru ditaruh ini kerannya, ini keran yang 3/8 juga. Jadi untuk lubang dalam ini 3/8, nepelnya 3/8 juga, kemudian kerannya pun 3/8, hose nepelnya pun 3/8. Hose nepel ini yang untuk dari sambungan keran ke pipa. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini barangkali teman-teman ada yang mau
nyoba sendiri di rumah, karena kalau beli secara full, secara langsung, secara penuh komplit, itu harganya jauh berbeda dengan beli terpisah. Selisihnya bisa 500 sampai 1.500.000. Nah ini maaf saya penjelasan sedikit. Tadi ini juga nih pakai ini ya, pakai ini dulu. Cara masangnya pakai ini dulu, dilapis ini dulu baru tempel. Posisinya bisa sebaiknya dekat dengan ini, karena 3 ini posisinya harus berdekatan. Jadi 3 lubang ini untuk operasional safety dan air juga manometer. Kemudian 3 lubang ini di atas lagi untuk ke selang setrika uap. Nah seperti ini masangnya. Ini tetap harus ditambahin ini ya, dikasih selotip ini atau solasi yang buat pipa ya, buat keran ya, buat keran. Nah kemudian ada ini ini namanya angka 8, pipa angka 8. Ini harganya cukup lumayan mahal, ada di online shop. Yang saya tahu dan saya baru beli kemarin ini sekitar harganya 85.000 per piece-nya, satu piece ini. Tapi ini awet. Jadi kalau kalian punya tabung setrika uap yang sudah tidak bisa dipakai, yang sudah tidak terpakai, jadi bisa dipindahkan ke tabung setrika yang baru. Begitu ya. Ini awet. Satu kali beli aja saja cukup. Nah ini dipasang di salah satu yang lubang 3/8, karena ininya juga dratnya ini 3/8 ya, 3/8. Seperti yang saya sudah sebut, ini harus dipakai solasi dulu ya, jangan sampai tidak, untuk menghindarkan terbuangnya uap sia-sia. Jadi keluar terus uapnya kalau nggak pakai solatip seperti ini. Nah ini dipasang seperti ini. Saya hanya mencontohkan saja posisi-posisinya. Kemudian ada manometer seperti ini. Manometer ini mereknya macam-macam ya, di online shop banyak yang jual. Nah ini untuk lubang manometernya yang paling atas ini, ini lubangnya 1/4, karena di sini dia pakai ulir 1/4 juga, 1/4 ya. Tapi kalau beli keran sifon angka 8 itu udah otomatis ya. Jadi nggak ada ukuran lain, pasti pas dengan pressure gauge atau manometer ini, selalu pas ya, nggak akan salah, karena pasti cocok dengan manometer, karena ini fungsinya untuk ini, untuk manometer. Nah contohnya begini ya, sudah 3. Kemudian ada lagi, ini juga dimasukkan lagi kayak di sini. Jadi ada ini juga dipasang ya, jangan lupa ya, tapi harus pakai solasi ini dulu. Saya hanya sekedar mencontohkan saja, mencontohkan cara pasangnya bagaimana. Juga ini harus dikencengin ya, pakai kunci-kunci ya. Buat teman-teman harus dikencangkan pakai kunci-kunci. Nah, seperti ini. Ini juga sama, lubang 3/8 juga. Sama ya, ini lubang 3/8. Ya, ini ada hose nipple-nya juga. Jadi yang menggunakan hose nipple itu hanya 4 ya. 4 hose nipple. Beli lebih nggak apa-apa, 4 atau 5 hose nipple untuk cadangan. Tetap semuanya harus pakai ini ya. Sebelum pasang keran-kerannya, di bagian ulirnya ini harus dipasang ini. Harus dililitkan ini dulu, agar uap airnya tidak terbuang dari sela-sela ulir atau drat-dratnya ini. Juga supaya lebih kenceng pasangnya ya. Ini contohnya kayak gini. Ini contohnya ya, kayak gini ya. Saya hanya mencontohkan saja. Sekali lagi saya hanya mencontohkan saja ya. Kemudian di sini juga ada lagi satu lagi hose nipple untuk keran pembuangan air. Nah, bagian sini ya, teman-teman, bagian bawah ya.
Ini juga ukurannya 3/8, sama 3/8 juga. Semua 3/8, ada 8. Nah, 3/8. Jadi kalau beli apa namanya ini, beli nepal ini pun jangan terlalu ngepas, lebihin 1 atau 2 buat spare part atau istilahnya kata lainnya apa ya, cadangan. Nah, ini bisa dipasang karena ini tadi 3/8 juga, dipasang di sini juga 3/8. Keran 3/8. Nah, ini saya nggak lanjutkan ya, ini mencontohkan saja. Nah, ini pakai isolasi juga sama, semuanya harus pakai ini ya teman-teman. Kemudian ada lagi yang terakhir di sini adalah kita harus menyiapkan ini. Saya nggak bisa memberitahukan semua harganya di sini ya, karena harga itu fluktuatif, jadi tergantung si penjual mau menghargai berapa, tapi kalian yang menentukan nanti mau beli yang mana kalian yang menentukan, pembeli yang menentukan. Nah, ini pipa untuk boiler ini fungsinya apa? Untuk melihat ketinggian air di dalam tabung itu sama dengan ketinggian air di pipa kaca ini. Ini kaca ya, bukan plastik ya, kaca ini kaca bukan plastik. Nah, ya di sini ada karetnya. Nanti kalau beli pipa ini harus dengan karetnya agar sesuai ukurannya ya. Ukuran pipa ini 31 cm. Nah, maaf sebelumnya ini saya mau menjelaskan tabung saya ini ukuran 25 liter. 25 liter, mereknya Nagamoto ya. Mereknya Nagamoto, ukurannya 25 liter atau Nagamoto GB 27NR ya. Dan ini ori ya. Maaf, ini ori. Saya lihatkan. Ori Nagamoto seperti apa sih, Mas? Gitu kan. Banyak yang pertanyaan kayak gitu. Nah, ini ori Nagamoto seperti ini. Saya dekatkan lagi. Ori Nagamoto itu ada tulisannya. Selalu ada tulisannya. Nah, ada tulisannya ya. Ada AOO 2003 02497. Di sini ada tulisan ada singkatan NGMT, artinya Nagamoto. Di sini ada lingkaran R, artinya retail, dijual untuk umum ya, retail ya. Dan Nagamoto itu selalu ada tutupnya seperti ini, tutup untuk menutup lubang api yang keluar dari bawah sini ya teman-teman ya. Kalau Nagamoto ori seperti ini, selalu ada huruf timbul yang dicetak dari pabriknya ya. Nagamoto ini katanya ya, ini buatan Jepang katanya, tapi saya nggak tahu aslinya buatan mana. Yang pasti ini tebal dan berat, kurang lebih beratnya bisa sekitar 20 kilo ya, 20 kilo beratnya. Baik, kita lanjutkan pemasangan pipa kaca ini ya, pipa kaca ini. Nah, ini tadi pipa kaca sudah saya jelaskan, ini panjangnya 31 cm sampai 31,5 cm untuk Nagamoto 25 liter. Dan harus dilengkapi dengan karet seal ini. Ada yang warna putih, ada yang warna merah seperti ini ya. Ada warna putih, ada warna merah. Nah, kemudian ini lubang ini pakai ukuran berapa? Sama 3/8. 3/8 juga, cuman hanya ininya nggak pakai ini lagi, nggak perlu pakai nepel lagi, langsung saja masukkan sini. Tapi sebelumnya harus dipasang ini, harus diberi ini dulu, solatip buat keran ya, di bagian sampingnya sini, buat agar lebih kuat ya. Semuanya diulir pakai solatip ini, baru dipasang ke sini, ke lubang ini. Nah, seperti ini.
Nanti dikencengin dengan kunci Inggris ya, pokoknya yang bisa kenceng. Nah terus saya jelaskan lagi, untuk ini ada tulisan ini ya, ada tulisan ini ori nih, ini ori Nagamoto juga. Saya nggak tahu dikasih yang ori juga dari sananya, lumayan mahal juga ininya ya, per piece nya ini NGMT. Nah semua ini tidak akan rusak jika digunakan selama 5 tahun 10 tahun, tidak akan rusak ya. Paling kalian kalau misalnya paling pecah ininya aja, pecah kacanya saja, tapi kalau ini tidak akan rusak, insya Allah tidak akan rusak ya. Bisa teman-teman lihat di sini ya, teman-teman lihat di sini tuh ada tulisannya ya. Nah ada tulisannya NGMT di sini ya. Nah seperti ini. Kemudian di sini juga dipasang seperti ini. Nah, cara masangnya seperti ini. Ini dilepas dulu, ini pun dilepas dulu. Nah buat teman-teman di sini baut yang atas ini untuk tipe ini bisa dibuka ya teman-teman ya. Aduh keras ini bisa dibuka. Kalau bisa dibuka kemudian ada ulir drat juga di sini, diberi solatip ini dulu baru dipasang lagi supaya kencang ya. Nah ini pasangnya seperti ini, taruh agak dalam. Nah ini saya hanya mencontohkan ya, saya nggak pasang langsung tapi hanya mencontohkan saya cara pasangnya seperti apa. Ini harus dimasukkan seperti ini, masukkan salah satu saja, yang satu ke atas, yang satu lagi ke bawah. Lubang ini ya, satu ke atas ini karena untuk nyambung ke sini, satu lagi ke bawah, begini ke bawah seperti ini ya. Masukkan dulu ininya ke dalam sini, baru masukkan karet sealnya. Hati-hati ya, ini kaca ya, bukan plastik ya teman-teman, jadi harus benar-benar pelan-pelan, jangan terlalu nafsu masangnya, karena kalau pecah nih bahaya. Dan ini harganya nggak murah ya teman-teman, ini harganya nggak murah, lumayan mahal, kecuali teman-teman beli di pabriknya langsung. Masukkan ke sini. Nah seperti ini. Nah tinggal di sini dikencengin ya, terus di sini jangan lupa juga, di sini dikasih seal juga, seal ini ya, seal solatip, maksudnya solatip ini dikasih ini juga di sini nih, di bagian atasnya, di bagian si kepala kerannya ini dikasih ini juga, baru diputar pakai kunci Inggris lebih bagus karena lebih besar ya. Ini juga sama, di sini dikasih ini dulu solatip ini ya, buat untuk keran ya, baru dimasukkan ke dalam lubang drat yang dari tabungnya. Nah seperti itu dimasukkan. Nah seperti ini, kemudian dikencengin juga di bagian bawah, dikencengin juga, sama dikasih solatip juga di sini, solatip ini ya, dikencengin juga seperti ini. Kemudian pakai kunci untuk mengencenginnya ya. Baik, nah seperti itu kira-kira penjelasan saya mengenai pemasangan pemasangan sendiri jika kita membeli
tabung Nagamoto. Jika ingin hemat ya, ingin irit, seperti itulah caranya kira-kira ya. Saya kasih bocoran sedikit untuk harganya ini. Ini untuk harga ini, untuk keran yang ini nih, untuk keran yang ini harganya per piece-nya ini 65.000 sampai 80.000. Ini per piece. Tapi ini barang awet ya teman-teman, jangan ragu. Nah, bisa kebuka di sini juga. Nah, di sini kalau kebuka kayak gini, ini kasih ini juga, kasih selotip ini, kasih selotip ini sekelilingnya, baru dikencengin lagi, masukin lagi dan dikencengin ya, kencengin lagi pakai kunci, jangan pakai tangan karena nggak akan kuat. Ini harganya sekitar 65 sampai 80.000 per piece loh ya. Dan ini membutuhkan dua untuk bagian atas dan bawah ya teman-teman ya. Nah, ini untuk keran yang 3/8 ini paling murah harganya 19.000. Butuh 4 keran 3/8. Harga per piece-nya 20.000 ya. Untuk nepelnya, ini ya, nepel yang bagian bawah sini bukan hose nepel, ini hose nepel, ini nepelnya 3/8 juga butuh 4 juga. Jadi 1, 2, 3, dan 4 untuk pembuangannya ya, untuk bagian pembuangan ya. 4 nepel. Kemudian hose nepelnya butuh berapa? Hose nepelnya cuma butuh 3 hose nepel ya. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 nih hose nepel. Kerannya 4, nepelnya 4, hose nepelnya 3 ya, 3. Kemudian untuk nepel 1/2 tadi butuh 2, 1, 2 sama yang di atas ini. Kemudian keran setengahnya butuh 1, cuma butuh 1 piece. Hanya menggunakan 1 piece aja ya, yang ini aja ya. Oke, berikutnya sudah, cuma itu aja yang dibutuhkan kira-kira untuk membuat atau merakit tabung boiler sendiri ya, merakit aksesoris tabung boiler ya. Nah, terakhir untuk menyambungkan ke selang bagaimana? Nah, teman-teman bisa beli klem seperti ini ya. Nah, klem seperti ini harganya murah. Kalau beli di online murah, hanya 1.000 per piece. 1.000 sampai 1.500 per piece ini klem ini. Ini 1.000 sampai 1.500 per piece. Terus ini tadi harganya berapa? Ini paling murah. Maaf. Nah, ini manometer ini paling murah di online 40.000. Ya, 40.000 sampai 65.000 manometer ini. Yang mahal ini. Safety valve ini kalau di online shop ini harganya paling murah 60.000. Tapi yang tanpa hose ya, jadi lubang aja, di sini cuma ada lubang, keluarnya lubang, jadi nggak bisa disambung pakai selang. Kalau ini yang ada hose-nya harganya di atas 100.000. Yang ada hose ini nih, buat sambungan selang, di atas 100.000 sampai 120.000 harganya seperti ini ya. Oke teman-teman, nah ini juga ini cukup mahal nih. Yang corong seperti ini ada 2 versi, ada dua model ya. Model yang pertama model seperti ini, model aluminium ya teman-teman. Ininya plastik ya, nggak masalah kalau ini plastik pun nggak masalah. Ini aluminium ya, kemudian yang satu lagi ada model lama. Jadi dia babet, besinya besi babet kayak besi ini ya, kayak besi buat keran seperti ini nih. Bukan aluminium, tapi dia besi seperti ini. Aluminium juga, tapi aluminium kayak keras ya, yang tebal gitu. Nah, yang tebal seperti itu harganya lebih murah dari ini. Ini mahal, ini di atas 90.000 harganya. Sedangkan untuk yang satu lagi itu sekitar 80 sampai di bawah 80 ribuan gitu ya. Sekian
penjelasan dari saya kira-kira buat teman-teman, mudah-mudahan teman-teman yang mau merakit dan membuat sendiri aksesoris ini, memasang sendiri aksesoris untuk keran untuk tabung boiler Nagamoto atau tabung boiler jenis Maomoto atau apapun juga. Nah, seperti inilah. Tapi ini khusus untuk Nagamoto ya, teman-teman. Semoga membantu. Semoga dapat membantu buat teman-teman. Salam sukses buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.